Jadi PSAK yang secara khusus mengatur soal transaksi dalam mata uang asing itu PSAK 10 revisi 2010 ya. Ini adopsinya International Accounting Standard 21 ya. Judulnya juga mirip seperti bahasa Indonesianya ya. Jadi efek dari perubahan selisih kurs mata uang asing ya. Pendekatan yang saya pakai itu langsung dengan pendekatan aplikatif ya. Karena pertimbangannya Anda sudah dapat itu di AKM 2 dan kedua ya mungkin lebih praktis kalau kita pakai pendekatan aplikatif, tapi tidak menutup kemungkinan saya akan coba highlight lagi, saya akan coba review lagi aspek-aspek teorinya. Oke. Kasus pertama ini sebenarnya kasus yang sederhana karena dia terjadinya dalam tahun atau periode akuntansi yang sama. Ya, tahun atau periode akuntansi yang sama ya, di mana ada pembelian atau impor inventory ya, nilai mata uang asingnya 1000. Oke, nilai mata uang asingnya 1000 ya. Ada istilah spot rate. Spot rate itu kalau Anda masih ingat adalah istilah yang dipakai oleh teman-teman bisnis, teman-teman finance and investment ya, yang sebenarnya kalau di akuntansi istilahnya adalah current rate atau bahasa lainnya adalah rate pada tanggal transaksi. Jadi spot rate itu bahasa umum ya, sementara bahasa akuntansinya itu current rate atau transaction rate ya. Inventory tersebut kemudian dijual ya bulan depannya, harganya 1100. Rate saat itu juga berubah. Jadi spot rate itu adalah rate yang terjadi pada saat transaksi. Saat itu dibeli secara tunai, ada juga saat dijual ya secara secara tunai ya, secara tunai. Nah, pada tanggal 31 Mei ya, kalau Anda lihat di situ jurnalnya ya, inventory to cash, tergantung dia pakai periodik atau perpetual kan ya. Sepertinya contoh-contoh yang saya pakai supaya mempermudah, kita pakai perpetual. Jadi pengakuannya pada inventory bukan pada purchase ya. Dengan cara penyajian seperti ini harusnya Anda sudah paham bahwa ya sudah, waktu terjadi transaksi saya harus mencatat dia pakai rupiah. Nah, proses saya mencatat pakai rupiah itu istilahnya kan ditranslasikan, ya kan? Ditranslasikan menjadi rupiah, ya. Nah, ketika saya mentranslasi menjadi rupiah ya saya harus pakai swap rate, ya, atau spot rate, ya, pada atau current rate pada tanggal transaksi, ya. Termasuk waktu itu kemudian saya jual, ya, waktu itu saya jual ya saya pakai spot rate pada tanggal transaksi. Tapi ketika saya mengakui harga pokok ya jelas dong, harga pokoknya itu sesuai waktu saya beli. Waktu saya beli kan spot rate yang dipakai 14.000. Ya. Jadi untuk mengakui, walaupun ini dalam satu periode akuntansi ya, untuk mengakui terjadinya penjualan ya tentu pakai rate waktu penjualan. Tapi untuk mengakui berapa harga pokok barang ya harusnya kita pakai rate pada saat barang dibeli. Nah, spot rate 31 Mei sekarang ya, per tanggal 12 Juni itu sudah bukan spot rate lagi. Itu jadi historical rate kan. Jadi spot rate itu rate yang kita pakai di posisi terakhir. Posisi terakhir kita kan 12 Juni. Berarti 1/14.000 itu sudah jadi historis kan, makanya dia disebut historical rate. Saya rasa dengan langsung memberikan aplikatif ya, contoh, Anda bisa menyimak ya, oh berarti khusus untuk transaksi jual beli barang ya, khususnya ketika terjadi penjualan maka harga pokok tentu harus pakai historical rate, sementara harga jualnya itu saya pakai current rate atau spot rate ketika terjadi penjualan ya. Jadi kalau itu ditemukan dalam satu periode akuntansi yang sama, tidak perlu ada istilah rugi atau laba selisih kurs ya, laba atau rugi selisih kurs. Loh Pak, di sini kan ada laba ruginya Pak.
revenue-nya 1.100 kali 14.250, COGS-nya 1.000 kali 14.000. Bukankah itu juga laba rugi? Iya, tapi ini kan laba rugi bukan karena selisih kurs. Ini laba rugi karena transaksi penjualan. Yang mau dilihat dan kita pakai PSAK 10 itu kalau ada laba rugi selisih kurs. Jadi ini karena terjadi dalam satu periode akuntansi yang sama, isu laba rugi selisih kursnya nggak terlalu kelihatan. Ini masih laba rugi transaksi penjualan yang normal, ya, transaksi penjualan yang normal. Ada lagi nih contoh lain. ABC impor, ya, tunai 31 Mei. Disusutkan 10 tahun, ya, pakai straight line, residual value-nya 0. Waktu impor 14.000. Oke. Nah, tanggal 31 Desember, ya, pada tanggal 31 Desember, spot rate-nya 1:14.250. Oke. Fair value equipment 31 Desember. Nah, kalau ada informasi per 31 Desember masih ada fair value-nya, itu berarti sebenarnya barangnya belum terjual. Ada barang dagangan belum terjual pada tanggal 31 Desember. Berarti ini baru dijual tahun depan. Nah, di sini, ya, di sini ada risiko munculnya laba atau rugi selisih kurs. Ya, laba atau rugi selisih kurs. Ya, jadi belinya harganya 1.000 ya dalam US dollar. Waktu itu kursnya 1:14.000. Nah, kita tahu dong berapa inventory to cash-nya, berarti 14 juta ya. Nah, tanggal 31 Desember ya kursnya jadi 1:14.250, di mana fair value equipment saat itu adalah 1.040. Nah, bagaimana mencatat perbedaan ini? Ya, entah perbedaan nilai wajarnya dengan nilai pembeliannya maupun perbedaan selisih kursnya, ya. Awalnya kan 1:14.000, jadi 1:14.250. Awalnya harganya pada 1.000 US dollar, sekarang jadi 1.040, ya. Nah, kita lihat pelan-pelan. Waktu saya beli, equipment itu harganya kan atau nilainya 1.000. 1.000 itu kan US dollar, padahal kita ada di posisi harus mentranslasikannya menjadi mata uang rupiah. Karena kita ada di Indonesia. Ya. Makanya dulu waktu AKM2 kita kenal kan ada istilahnya functional rate, mata uang fungsional. Apa itu mata uang fungsional? Ya, mata uang yang umumnya dipakai di negara tadi. Kalau di Indonesia berarti umumnya pakai rupiah. Sepertinya ada teorinya nanti di slide-slide belakang gitu ya. Berarti kalau itu kita beli selain rupiah, nah itu mata uang asing. Ya, itu mata uang asing. Tapi tidak melulu, ada sih kasusnya ya, tapi tidak banyak ya. Tidak melulu yang namanya functional rate-nya rupiah atau functional rate itu harus selalu mata uang yang berlaku di negara itu. Karena bisa saja ada perusahaan-perusahaan tertentu yang dia bukan asli Indonesia dalam tanda kutip ya. Dia mungkin perusahaan penanaman modal asing. Itu yang nanti kita pelajari di bagian kedua ya. Dia perusahaan penanaman modal asing sehingga dia nggak terbiasa dengan rupiah. Dia terbiasa dengan mata uang induknya atau mata uang perusahaan kantor pusatnya. Anggap aja itu perusahaan Singapura. Berarti kan mata uang fungsional dia dolar Singapura, tapi dia beroperasi di Indonesia. Ya. Sehingga fungsionalnya beda dengan mata uang yang secara hukum berlaku di Indonesia. Oke, sehingga ketika dia pakai rupiah, justru itu jadi mata uang asing. Jadi nggak selamanya rupiah di Indonesia itu mata uang fungsional. Kadang dia jadi mata uang asing. Ya. Berlaku untuk siapa? Untuk perusahaan yang mata uang fungsionalnya yang biasa dia pakai selain rupiah. Nah, itu sekali lagi bagian kedua nanti. Ya. Nah, sekali lagi proses kita mencatat 1.000 menjadi 14 juta, itu proses mencatat dari mata uang asing menjadi mata uang fungsional. Ya, prosesnya namanya translasi. Ya, kita pakai kurs apa? Ya, kurs waktu terjadi transaksi. Spot rate atau current rate saat itu. Nah, ketika
equipment atau inventory tadi masih ada di kita, belum kita lepas per 31 Desember, ya kita harus nilai ulang, ya. Kita harus nilai ulang. Oke. Nah, di sini tidak ada keterangan tambahan, tapi diasumsikan bahwa perusahaan, ya, saya salah kalau tadi sebut inventory ya, equipment ya ini. Perusahaan itu menilai equipmentnya, asumsinya pakai fair value, nggak pakai cost. Kalau dia pakai fair value, berarti dia harus pakai nilai aset per 31 Desember. Berapa nilai aset per 31 Desember? 1040. Itu nilai aset per 31 Desember. Tapi 1040 itu kan dalam mata uang asing. Nah, itu perlu kita translasi ke mata uang fungsional, dalam hal ini rupiah. Nah, waktu kita translasi mau pakai kurs mana? Karena kita pakai model fair value, berarti kan kursnya harus dipakai sesuai dengan tanggal fair value-nya. Tanggal fair value-nya 31 Desember, berarti kan kursnya harus kurs 31 Desember, yaitu 1/14.250. Ya. Jadi nilai equipment awal 14 juta, sekarang jadi 14.820. Nah, selisih atau kenaikan equipment tadi, ya, selisih atau kenaikan equipment tadi, itu yang kemudian kita akui sebagai gain. Nah, gainnya ini, ya, gainnya ini itu masuk dalam OCI. Oke, kok bisa selisih kurs masuk OCI? Karena kalau Anda ingat perlakuan akuntansi atas aset tetap, kalau nilai fair value-nya naik pertama kali, maka gain-nya tadi itu tidak dalam bentuk atau tidak dimasukkan ke income statement, melainkan masuk sebagai bagian OCI. Ya. Jadi rumit kalau Anda dasar akuntansi keuangannya, baik AKM 1 maupun AKM 2-nya nggak kuat. Selisih kurs kan ada AKM 2, aset tetap kan AKM 1. Ini kan gabungan, kita belum bicara pajaknya loh ya. Jadi 3 topik paling nggak. Bagaimana perlakuan aset tetap ketika nilai fair value-nya naik, itu AKM 1. Bagaimana perlakuan selisih kurs ya atas kasus aset tetap, itu AKM 2. Bagaimana perlakuan pajaknya, itu nanti belakangan. Tapi kalau 2 ini nggak kuat ya, memang jujur saja jadi rumit. Ya. Dan kita nggak punya waktu loh membahas ulang yang 2 ini. Ini aja sudah makan waktu, padahal harusnya saya nggak perlu jelaskan lagi kan. Ya, jadi poin utama yang mau saya jelaskan itu sebenarnya selisih 820.000 dalam kasus ini itu masuk ke OCI. Ya. Ini dengan asumsi asetnya nggak disusutkan loh ya. Ini dengan asumsi asetnya nggak disusutkan. Harusnya kan 14 juta disusutkan dibagi 10 kan. Jadi ada akumulasi 1,4. Nah, kalau ada akumulasi 1,4 ini jurnalnya berubah dong. Akumulasinya harus dihapus. Ya, akumulasinya harus dihapus. Jadi ini masih diasumsikan tidak ada akumulasi penyusutan. Kalau ada akumulasi penyusutan ya lihat lagi teori AKM 1. Bagaimana perlakuan atas akumulasi penyusutan untuk aset yang dinilai pakai fair value. Ya, tanggung jawab Anda untuk review lagi ya materi AKM 1 soal aset tetap. Oke. Nah, ini merchandise inventory. Agak berbeda pola pikirnya lagi kalau merchandise inventory, karena merchandise inventory tidak membandingkan antara cost dengan fair value, tapi membandingkan cost dengan NRV. Ya kan? Lowernya yang jadi dasar untuk mencatat inventory per 31 Desember. Waktu kita beli ya 1000 kali 14.000. Sesuai dengan soalnya kan, spot rate-nya 14.000 waktu dibeli. Ya. Per 31 Desember kita catatnya pada apa? Ya tergantung. Lebih tinggi cost-nya atau lebih rendah cost-nya atau lebih rendah NRV. Ternyata di sini NRV-nya yang lebih rendah 950. Tapi kan 950 itu dalam US dollar. Nah, translate lah ini ke rupiah. Waktu kita mau translate ini ke rupiah, pakai kurs yang mana? Ya 950 ini nilai per kapan loh? Oh per 31 Desember Pak. Ya berarti jangan pakai 14.000. Pakailah nilai 13.800. Oh ternyata di sini kelihatan. Cost-nya waktu dibeli pertama kali 14 juta. Ya, per 31 Desember nilainya turun jadi 13.110. Berarti loss kan? Nah, kalau dalam teorinya inventory AKM 1,
setiap kerugian karena penurunan nilai inventory itu bisa dibuat jurnal pakai 3 pendekatan ini. Ini COGS debit, inventory kredit. Angkanya berapa? Ya 890 ini. Jadi loss-nya dalam tanda kutip. Ya, loss-nya dalam tanda kutip. Ya, dalam bentuk COGS. Di sini pilihan kedua adalah loss to inventory. Nah, ini berarti benar-benar sudah loss. Ya, dan loss-nya ini masuk income statement. Tidak masuk OCI ya. Kalau OCI itu hanya kalau gain untuk aset tetap. Ya, gain untuk aset tetap itu masuk OCI. Dan itu bukan teori akuntansi pajak sekarang, itu teorinya AKM 1. Jadi sekali lagi kalau ini muncul di soal UTS dan bahkan banyak, jangan langsung mengeluh bahwa Pak Agus nggak pernah ajarin. Saya pernah ajarin, tapi di AKM 1. Ya. Pendekatan ketiga, dan itu yang dipilih, itu yang merah ini nih. Loss to allowance. Berapa ya? 890.000. Ya. Jadi kalau, karena kita pendekatannya atau tipe soalnya multiple choice, pasti Anda tidak perlu pusing untuk nulis jurnalnya kan, tapi memilih di pilihan jawabannya. Jadi kalau pilihan jawabannya tiga-tiganya ini ada, itu saya pastikan kalau itu multiple choice yang biasa ya, pilih A, B, C, D atau E, itu pasti soalnya bonus. Tapi kalau pakai multiple choice yang 1, 2, 3 benar, pilih pilih B gitu ya, nah itu bisa aja muncul. Ya. Tapi kalau kasusnya adalah praktis, di praktek, atau kasusnya adalah esai soalnya, maka kita direkomendasikan pakai pendekatan yang merah. Pendekatan loss to allowance. Ya. Ini kredit nih. Nah, kalau yang tadi kan secara tunai ya, secara tunai tapi dia per 31 Desember belum terjual. Kalau ini secara kredit. Ya, secara kredit per 31 Desember juga belum terjual, baru dilunasi tahun depannya ya 2020. Nah, karena ini masih akuntansi berarti kita masih belum menyentuh pajaknya ya. Berarti waktu beli pertama kali inventory itu AP. Ya, inventory itu AP. Oke. Dalam kasus ini saudara-saudara, ya dalam kasus ini kita nggak nyentuh inventory-nya lagi deh. Maksudnya kita nggak cari, ada nggak di belakang? Nggak ada ya. Di belakang tidak ada menyentuh soal inventory. Jadi kalau Anda mau cari perbedaan nilai antara cost 1000 dengan 950, itu pakai pendekatan ilustrasi sebelumnya yang ini nih. Ya, jadi jurnal yang akan saya sampaikan untuk kasus berikutnya yang secara kredit ini sudah nggak ada lagi jurnal inventory karena inventory-nya sudah diberi contoh di ilustrasi sebelumnya. Bukan berarti ini jurnalnya hanya ini ya, ada jurnal inventory juga ya di 31 Desember, tapi itu pakai soal sebelumnya. Oke. Yang jadi acuan saya itu adalah accounts payable-nya, bukan inventory-nya. Jadi per 31 Desember 2019 accounts payable-nya itu 13.800. Ya. Accounts payable-nya 13.800. Nah, untuk menghitung accounts payable, ya untuk menghitung accounts payable, maka yang kita pakai selalu adalah kurs pada tanggal 31 Desember. Pak, bukannya sama dengan inventory ya? Inventory di soal sebelumnya kan juga pakai kurs per 31 Desember. Iya, karena inventory berdasarkan soal kita itu NRV-nya lebih rendah. Tapi seandainya NRV-nya ini saya ganti jadi 1.200. Berarti berapa nilai inventory per 31 Desember? Dalam dolar. Ya 1.000. Karena kan lower of cost or NRV. Nah berarti 1.000 ini kalau mau ditranslasikan ke rupiah pakai 14.000 atau 13.800. Udah nggak usah nanya, 1.000 ini nilai kapan? 1.000 ini kan nilai masa lalu, berarti pakai kurs masa lalu dong. Jangan pakai kurs per 31 Desember. Tapi kalau kasusnya 1.000 berbanding 900, 900-nya itu per 31 Desember, berarti 900-nya harus ditranslasi pakai kurs per 31 Desember. Itu kalau inventory ya. Nah kalau accounts payable, nilainya tetap, yaitu 1.000 US dollar. Tapi waktu kita mau translasi, dia selalu pakai kurs pada tanggal laporan keuangan.
Jadi dia nggak pakai historical rate lagi, dia pakai kurs pada tanggal laporan keuangan, selalu kayak gitu, ya. Jadi nilainya secara US dollar tetap, tapi kurs yang dipakai berbeda. Kalau tadi kan nilai secara US dollar berubah, kurs yang dipakai juga berubah, itu inventory. Ya. Kalau accounts payable 14 jadi 13,8, bukankah itu ada gain kan? Makanya di tanggal 31 Desember juga ya kita buat jurnal AP to foreign exchange gain dan itu masuk income statement. Berarti harusnya di 31 Desember 2019 ada dua jurnal ya. Jurnal ini ya. Jurnal accounts payable to foreign exchange gain dan jurnal inventory, salah satu dari ini, utamanya yang nomor 3. Jadi jangan salah tangkap dengan penyajian PowerPoint saya ya. Jangan seakan-akan kalau untuk kasus kayak gini jurnalnya hanya ini. Penjelasannya ada di saya, penjelasan lisan. Jadi Anda yang nggak hadir hari ini ya, yang hanya membaca slide itu pasti kelewatan informasinya. Itu yang makanya setiap kali kelas saya sengaja kasih info yang terpotong-potong tapi harusnya bisa digabungkan. Kalau Anda nggak nyimak dari awal pasti kehilangan info, ya, kehilangan info. Oke. Nah, tahun depan waktu dilunasi gimana? Waktu tanggal 12 Juni dilunasi. Ya sudah, waktu dilunasi, accounts payable-nya dihapus, tapi accounts payable-nya dihapus berdasarkan accounts payable per 31 Desember. Berarti accounts payable yang didebit itu 13.800. Tapi cash yang kita bayar per 12 Juni itu harusnya 1000 kali rate per 12 Juni. Berapa itu? 14.100 ya, 14.100. Berarti kalau saya mendebit accounts payable 13.800 padahal membayar 14.100, berarti kan ada loss. Hutangnya cuma 13.800, saya bayar 14.100, ada loss 300.000 kan. Nah, bawah inilah jurnal lengkapnya. Ini jurnal waktu pelunasan ya, jurnal waktu pelunasan. Jadi saya pangkas teori-teorinya, langsung saya beri. Ini loh jurnal kalau kasusnya dalam 1 tahun yang sama. Itu yang pertama kali tadi kan, equipment ya pada 1 tahun yang sama, ya, atau inventory pada 1 tahun yang sama. Ini jurnalnya kayak gini, ya. Kalau itu sudah beda tahun, ya, ada pelunasan di tahun berikutnya. Nah, seperti inilah jurnalnya, ya. Entah itu inventory, entah itu accounts payable atau accounts receivable. Dalam perkembangannya nanti kita akan baca ya, kita akan lihat bahwa ada 2 jenis pos. Ada pos yang namanya pos non moneter, ada yang namanya pos moneter. Semoga di belakang ada nanti pendekatannya. Ini tolong dikerjakan nih tiga. Ini kan contohnya cuma sampai slide ini ya. Ini ada 3 kasus loh. Ini yang pertama, ya. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Ya, jadi tanggal pelunasannya ada yang saya rubah, tapi ada juga kursnya yang saya ganti. Coba Anda coret-coret nanti setelah materi ini ya, supaya makin tajam pemahamannya. Sebelum masuk ke ini kan teorinya ya, saya dari latihan, dari ilustrasi saya masukkan ke teori. Sebelum masuk ke teori ada diskusi atau pertanyaan dulu. Silakan. Nah, kapan entitas itu terkait atau terpapar dengan valuta asing? Ya, dia kalau punya transaksi dalam mata uang asing. Apa itu mata uang asing? Ya, mata uang selain fungsional dia. Ya. Kalau di Indonesia normal-normal aja pasti fungsionalnya rupiah. Berarti kalau dia bertransaksi selain rupiah itu transaksi mata uang asing. Berarti dia akan terkait dengan valuta asing. Berarti dia harus lihat PSAK 10. Tapi kalau di Indonesia mata uang fungsionalnya dolar, berarti kalau dia pakai rupiah, oh itu mata uang asing. Berarti dia terkait dengan valuta asing. Berarti dia harus pakai PSAK 10. Atau bisa aja, ya bisa aja, tidak ada masalah dengan perbedaan valuta asing, ya. Tidak ada perbedaan penggunaan valuta dalam transaksi dalam negeri, tapi bisa aja dia punya kegiatan usaha luar negeri.
Indonesia pusat, kegiatan usaha luar negerinya cabang. Indonesia cabang, pusatnya luar negeri. Itu yang disebut kegiatan usaha di luar negeri. Atau dia anak, induknya luar. Atau dia induk, anaknya luar. Nah, itu berarti dia kotak yang kanan ini. Itu juga berarti dia akan terkait dengan valuta asing. Berarti dia mau nggak mau harus apa? Pakai PSAK 10, ya, pakai PSAK 10. Tapi kalau ada pilihan juga, kalau seandainya perusahaan itu memang mata uang pelaporannya, jadi ada mata uang fungsional, ini sehari-hari nih, transaksinya pakai mata uang ini. Ada mata uang asing, berarti transaksinya dilakukan di luar mata uang fungsional. Ada lagi mata uang pelaporan. Mata uang pelaporan ini umumnya sama dengan fungsional. Jadi kalau fungsionalnya rupiah, ya dia biasanya melaporkan dalam laporan keuangan pakai rupiah. Kalau fungsionalnya dolar, biasanya pelaporannya dolar, tapi bisa beda juga. Sehari-hari pakai rupiah fungsionalnya, tapi dia bikin laporan keuangan pakai mata uang asing. Itu yang nanti slide kedua. Ya itu nanti slide kedua, ya. Kalau dia pakai mata uang asing, maka kalau laporan keuangannya pakai mata uang asing ya, maka oke, Winona, maka resiko untuk gain or loss karena selisih kurs itu nggak ada, ya. Jadi kalau pelaporannya itu dilakukan dalam mata uang asing dan mata uang fungsionalnya juga mata uang asing, maka risiko dia untuk selisih kurs baik gain or loss itu nggak ada, ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di slide atau file kedua, ya. Jadi yang membedakan slide pertama dan kedua itu adalah yang slide pertama ini perusahaan mata uang fungsionalnya adalah mata uang fungsional yang berlaku di negara itu, berarti rupiah, ya. Lalu dia bertransaksi dalam mata uang selain rupiah. Nah, itu slide pertama ini yang kita pakai. Tapi kalau yang kedua itu mata uang fungsionalnya memang bukan rupiah, ya, bisa US dollar, bisa dolar Singapura, dan dia juga membuat laporan dalam bahasa asing, ya, dan juga mata uang asing. Nah, itu slide kedua nanti kasusnya. Kita fokus dulu ke kasus pertama, yaitu fungsionalnya rupiah tapi bertransaksi selain rupiah, atau punya anak perusahaan, punya cabang, punya induk, punya pusat di luar negeri. Nah, itu berarti nanti harus pakai pendekatan PSAK 10. Ini definisi mata uang fungsional, bisa dibaca. Intinya adalah mata uang yang secara hukum berlaku di negara itu. Mata uang yang dipakai untuk beli inventory, mata uang yang dipakai untuk pinjam duit, mata uang yang dipakai untuk bayar hutang, mata uang yang dipakai untuk gaji karyawan. Itu mata uang fungsional. Ya. Ada 3 cara, ada 3 level untuk menentukan dia fungsional atau tidak. Bisa pakai cara pertama, ya. Jadi kita bayar tenaga kerja kita pakai apa? Kita beli inventory kita pakai apa? Ya, bayar biaya-biaya pakai apa? Kalau kita bisa mengidentifikasi pakai level 1 ini, ya kita sudah cukup. Itulah fungsional kita. Tapi kalau dari level 1 ini nggak ketahuan, kadang bayar pakai rupiah, kadang pakai dolar, kadang pakai yen, gitu ya. Yen ono duite katanya. Ya. Itu berarti dari cara pertama ini nggak masuk. Berarti harus lihat cara kedua. Cara kedua itu berarti kita lihat, selama ini saya kalau pinjam duit atau bayar hutang pakai mata uang apa sih? Bisa jadi itu mata uang fungsional saya, ya. Atau jualan barang, ya, biasanya dibayar pakai apa sama pelanggan saya? Nah, itu mata uang fungsional. Kalau nomor 2 nggak bisa juga ketemu mata uang fungsional saya, ya terpaksa pakai cara ketiga. Ya, cara ketiga ini biasanya melihat apakah di luar negeri saya punya kegiatan usaha. Umpama ya, apakah saya punya cabang di Malaysia? Nah, tinggal dilihat antara saya dan Malaysia, walaupun dia cabang ya, lebih banyak mana sih yang kasih kontribusi ke perusahaan? Kalau Indonesia yang lebih banyak, oh berarti rupiah fungsional saya. Ya, tapi kalau Malaysia yang lebih banyak kasih kontribusi walaupun dia cabang,
ya berarti kita mau nggak mau fungsional kita adalah ringgit. Berarti perusahaan Indonesia kalau tiap hari bayar gaji pakai rupiah, jual barang di Indonesia pakai rupiah, itu transaksi mata uang asing. Karena fungsionalnya ringgit. Jadi ada 3 level ya, 3 step untuk menentukan mata uang fungsional. 1 nggak bisa pakai cara 2, 2 nggak bisa pakai cara 3. Ya, Pak, kalau 3-tiganya nggak bisa ya judgement. Ya, judgement itu artinya ya kita tentukan lah sebagai manajemen, kita tentukan sebenarnya mau pakai mata uang fungsional apa. Ya, kuncinya adalah sekali kita tentukan mau pakai cara 1, 2, 3 atau judgement, ya jangan berubah. Ya, kecuali ada hal-hal khusus yang bisa kita pertanggungjawabkan. Oh, saya harus merubah mata uang fungsional. Karena nanti bisa dianggap nggak konsisten ya, dianggap nggak konsisten. Nah, dalam rangka untuk tahu saya nanti waktu jurnal transaksi pakai rate yang mana, saya nanti per 31 Desember kalau inventory, equipment, atau apa accounts payable, receivable masih ada, itu pakai mata uang apa, waktu dilunasi saya pakai mata uang apa. Nah, kita perlu paham. Ya, bukan mata uang apa ya, nilai tukar yang mana yang saya pakai waktu saya beli, waktu 31 Desember, waktu saya lunasi, itu nilai tukar mana yang saya pakai. Nah, pemahaman kita soal pos moneter dan non moneter itu harus jelas. Apa itu pos moneter? Pos moneter itu artinya antara tanggal transaksi dengan tanggal waktu laporan keuangan maupun waktu tanggal kita bayar, itu nilainya tidak berubah. Makanya di sini katanya apa? Tetap nilainya. Saya pinjam duit, bukan pinjam duit. Saya beli barang secara kredit dari luar negeri, nilainya 1000 US dollar. Berarti hutang saya waktu saya pertama kali impor barang 1000 US dollar. Per 31 Desember, selama saya belum bayar ya, nilainya tetap 1000 US dollar, kan nggak akan berubah hutang itu. Dalam US dollar loh ya. Tapi nilai rupiahnya bisa jadi turun loh ya, atau naik, tergantung kurs. Jadi nilai aslinya dalam mata uang pertama kali saya transaksi itu harusnya nggak berubah. Oh, berarti yang namanya liability, yang namanya payable, itu adalah pos moneter. Kalau saya tahu dia pos moneter, berarti kalau dia masih ada per 31 Desember, saya tahu dia harus pakai kurs yang mana. Karena ada nanti di belakang acuan, kalau pos moneter di 31 Desember dia pakai kurs transaksi atau kurs laporan keuangan. Ya. Jadi kalau kita salah atau kebalik ya, harusnya moneter jadi non moneter, itu pasti salah milih kursnya. Ya, pasti salah milih kursnya. Jadi pos moneter itu gampangannya bisa baca definisinya di sini ya. Bentuknya kayak accounts payable, accounts receivable, ya. Termasuk cash. Cash itu masuk dalam definisi pos moneter. Nilainya antara transaksi awal dan 31 Desember dan pelunasan nggak berubah. Ya, nilai dalam mata uang asingnya loh ya. Tapi ketika dia ditranslasi pakai rupiah bisa jadi nilainya berubah. Nah, selain pos moneter ada pos non moneter, ya, ada pos non moneter. Intangible, inventory, PPE, ya, itu semua adalah bentuk non moneter. Ya, berarti kalau tadi ada transaksi beli inventory secara kredit, inventory itu accounts payable, kita sudah bisa tahu inventory yang kita debit itu non moneter, accounts payable yang kita kredit itu moneter. Kalau per 31 Desember entah inventory atau accounts payable itu belum terjual atau belum dilunasi, berarti kita akan tahu nanti yang inventory pakai kurs kapan, yang accounts payable pakai kurs kapan. Karena kita bisa bedain satunya moneter, satunya non moneter. Ya. Pak, mungkin nggak sih dalam satu transaksi pertama kali itu ada pos moneter di debit kredit atau sebaliknya pos non moneter di debit kredit? Ya, mungkin saja. Ya, saya pinjam duit dalam mata uang asing. Ya, berarti kan saya cash to accounts payable, sama-sama moneter. Saya beli inventory tapi bayarnya pakai aset tetap. Itu kan sama-sama non moneter kan? Jadi dimungkinkan, tapi contoh-contoh kita adalah biasanya ada moneter, ada non moneter. Biasanya seperti itu. Ya, kita pakai contoh yang biasa aja. Setiap kali beli barang, setiap kali memperoleh aset, setiap kali
muncul liability, maka transaksi dalam mata uang asing itu selalu harus ditranslasi, selalu harus didenominasikan ya dari mata uang asing menjadi mata uang fungsional ya. Jadi ini yang disebut transaksi mata uang asing. Beli barang, pinjam duit, lepas aset. Selama dia pakai mata uang selain fungsional, maka kita sebut dia transaksi mata uang asing. Berarti kan pertama kali pasti kita punya catatannya dalam mata uang asing kan. Nah, waktu kita mau sajikan dia dalam jurnal, dalam laporan keuangan di Indonesia, kita harus mentranslasikan dia ke apa? Ke rupiah, ke mata uang fungsional. Pakai kurs apa ya? Pakai spot rate tadi. Jadi waktu transaksi beli barang secara kredit, waktu transaksi beli barang secara cash, ya kebetulan transaksinya adalah mata uang asing, segera ditranslasi, ya harus segera dicatat ke mata uang fungsional dengan pakai spot rate, ya atau kalau tadi istilahnya apa current rate, ya current rate. Oke, itu petunjuk pertamanya yang sebenarnya tadi sudah kita aplikasikan langsung dicontoh kan. Nah, yang namanya spot rate kadang bisa pakai juga kurs rata-rata, ya kurs rata-rata bisa rata-rata seminggu, bisa rata-rata sebulan. Tapi di akuntansi jarang ya pakai kurs rata-rata karena apalagi kalau situasinya lagi naik turunnya terus menerus cukup signifikan ya. Rupiah kadang menguat, kadang melemah dan cukup signifikan naik turun. Nah, itu tidak direkomendasikan pakai kurs rata-rata. Tapi kalau naik turunnya tipis-tipis saja gitu ya, dan tidak jauh-jauh dari 14.200, nggak jauh-jauh dari 14.500 umpama, silakan pakai kurs rata-rata. Itu juga spot rate, ya, itu juga spot rate. Nah, kurs Menteri Keuangan untuk tujuan pajak, saudara-saudara, itu sifatnya kurs rata-rata. Jadi kursnya Ditjen Pajak itu berlaku 1 minggu, ya, berlaku 1 minggu. Hasil rata-rata kurs 1 minggu sebelumnya, ya. Itu kurs Menteri Keuangan. Salah satu kunci dari file pertama ini ada di slide ini. Waktu saya transaksi pertama kali, saya pakai slide ini ya. Saya membuat jurnal, baik itu mengakui aset dan kewajiban, ya, pakai kurs waktu terjadi transaksi. Itu jelas. Jadi kalau belinya tanggal 1 April 2021 ya, kurs waktu tanggal itu berapa sih? Itu yang saya pakai untuk mentranslasi dari mata uang asing menjadi mata uang fungsional. Nah, kalau sampai 31 Desember, kalau sampai periode pembuatan laporan keuangan, aset atau kewajiban tadi masih ada, berarti kan saya harus catat di laporan keuangan. Nah, itu harus juga saya jabarkan atau translasikan ya ke fungsional, tapi pakainya berbeda. Pakai kursnya berbeda. Kalau itu kalau itu post moneter, kayak accounts payable contohnya, berarti saya harus pakai kurs pada tanggal laporan keuangan. Spot rate waktu beli barang secara kredit itu sudah jadi historical, itu nggak dipakai. Berarti AP, AR, ya, accounts receivable itu selalu pakai kurs pada tanggal laporan keuangan. Kalau laporan keuangannya normal 31 Desember, berarti kurs per 31 Desember. Itu yang moneter. Kalau yang non-moneter, contohnya apa tadi? Inventory. Jadi waktu beli pertama kali, inventory itu AP. Inventory per 31 Desember masih ada. Ya, masih ada di laporan di perusahaan. Berarti kan harus disajikan di laporan keuangan. Nah, waktu kita mau sajikan di laporan keuangan, dia pakai apa? Ya, pakai kurs kapan? Ya, tergantung asetnya. Kalau asetnya tadi itu memang secara prinsip akuntansi modelnya adalah model cost, ya modelnya adalah model cost, berarti mau nggak mau kita harus lihat kurs waktu kita dapat aset. Berarti yang kita lihat adalah spot rate waktu kita dapat aset. Itu kalau aset kita pakai pendekatan cost. Nah, ini jadi rumit ya, berarti kita harus ingat lagi aset apa ya yang kalau per 31 Desember harus disajikan pakai cost. Oh, plan aset, PPI. Ya, PPI itu kan bisa memilih pakai cost atau fair value kan. Berarti PPI kalau dimungkinkan saya pakai cost karena kalau PPI saya, equipment saya ya
land saya, building saya, itu saya pilih pakai cost, berarti per 31 Desember, ya saya harus pakai historical rate, kurs waktu saya beli equipment tadi. Berapapun kurs per 31 Desember nggak saya lihat. Saya lihatnya kurs waktu saya beli. Itu kalau non moneter dan kita pakai cost. Ya. Tapi kalau non moneternya itu diukur pakai fair value, PPI juga bisa ya. Berarti ini tergantung soal ya. Kalau soalnya bilang perusahaan memilih menyajikan equipment pakai nilai wajar, nah berarti kita lihat yang baris ketiga. Berarti kita jangan lihat historical rate dong. Jangan lihat rate waktu post non moneter tadi diperoleh atau dibeli. Lihatnya waktu kita punya historical, waktu kita punya fair value. Waktu kita dapat fair value per 31 Desember ya, berarti pakai kurs per 31 Desember. Ya. Jadi pakai kurs tanggal laporan keuangan ya. Tapi Pak, kok di sini ada historical rate juga ya? Kok bingungi sih Pak? Nah, ini tergantung kita dapat nilai wajarnya kapan. Ya. Kadang perusahaan itu menentukan nilai wajar nunggu laporan keuangan dibuat, berarti 31 Desember. Tapi ada perusahaan menentukan nilai wajar sebelum 31 Desember. Anggap aja waktu mau buat laporan 31 Desember 2020, dia punya equipment. Dia putuskan equipmentnya disajikan pakai nilai wajar, tapi nilai wajarnya bukan per 31. Nilai wajarnya mungkin per 1 November 2020. Nah, berarti waktu 31 Desember dia disajikan pakai nilai wajar, tapi nilai wajar per 1 November. Berarti kan rate-nya nggak boleh pakai rate 31 Desember ya, harus pakai rate waktu nilai wajarnya ditentukan. Makanya di sini ada kata-kata historical rate. Jadi jangan pusing ya. Kok pakai kurs 31 Desember atau pakai kurs masa lalu. Masa lalunya ini kapan? Bukan kurs waktu dibeli, tapi kurs waktu nilai wajar ditentukan, di mana penentuan nilai wajar bisa jadi dilakukan sebelum 31 Desember. Jadi Anda pahami aja slide ini, selesai sudah. Ya, kelar barang ini. Ya kan? Tapi selain memahami slide ini juga harus pahami mana moneter, mana non moneter. Mana non moneter yang bisa pakai cost, mana non moneter yang bisa pakai nilai wajar, ya, bisa memilih, mana yang harus pakai nilai wajar. Nah, itu benar-benar harus mereview ulang akuntansi keuangannya, ya. AK, AKM1, AKM2-nya harus direview ulang. Sampai sini ada diskusi? Ilustrasinya di depan tadi, teorinya malah di belakang. Ya, kalau terjadi selisih kurs, ya, kalau terjadi selisih kurs, maka di sini dikatakan selisih kurs, ya, selisih kurs mata uang asing, ya. Kalau itu terjadi di pos moneter, apa contoh tadi? AP, accounts payable. Berarti kalau selisih kursnya pos moneter ini dikatakan apa nih? Masuk di income statement. Ya. Tapi kalau selisih kursnya itu untuk pos non moneter, ada dua kemungkinan. Ada pos non moneter tertentu selisih kursnya masuk OCI. Contohnya tadi equipment. Tapi ada pos non moneter yang laba ruginya masuk income statement. Contohnya tadi apa? Inventory. Jadi gini deh, biar mudahnya. Yang atas ini contohnya untuk equipment. Yang bawah ini contohnya untuk inventory. Boleh nggak saya kasih soal di luar equipment dan inventory? Harusnya boleh aja, karena itu pengetahuan akuntansi loh. Ya. Tapi umumnya kalau soal yang muncul itu kan kalau nggak equipment ya inventory ya. Nah yang atas ini contohnya equipment, yang bawah ini inventory. Ya. Kok bisa tahu Pak? Ya karena teori AKM satunya mengatakan gitu. Kalau equipment ternyata terjadi gain, maka dia masuk OCI. Ya. Kalau inventory terjadi loss karena NRV-nya lebih kecil, maka dia masuk income statement. Ya. Jadi slide berikutnya ini berlaku untuk pos non moneter, tapi non moneter ada dua tuh, bisa masuk OCI, bisa masuk income statement. Oke, contohnya yang atas ini untuk equipment, yang bawah ini untuk inventory. Tapi ada lanjutannya, tidak semuanya
ya, tidak semuanya transaksi yang kemudian memunculkan selisih kurs untuk non moneter equipment ya selalu masuk OCI. Karena kalau yang muncul itu loss, sama dia kayak bawah, masuknya ke income statement. Duh, kok bisa gitu Pak ya? Itu tadi saudara-saudara memang teorinya sudah ada di mata kuliah akuntansi keuangan sebelumnya. Jadi tugas Anda memang harus mereview ulang ya, mengingat-ingat ulang. Kalau akuntansi, kalau equipment itu ternyata gain, masuk OCI. Kalau dia loss, masuk income statement. Kalau inventory, kalau ternyata nilai NRV lebih tinggi, nggak dicatat. Justru inventory baru dicatat kalau NRV-nya lebih rendah kan. Oh, berarti itu masuk income statement. Seperti itu ya. Itu kalau contoh saya atau soal saya hanya inventory atau equipment ya. Bisa jadi intangible asset. Nah, itu nanti harus baca semua teorinya AK ya. AK, AKM1, AKM2. Bagaimana pengaruh pajaknya? Ya, bagaimana pengaruh pajaknya? Keuntungan atau kerugian pada mata uang asing ya itu akan memunculkan pajak tangguhan ya, baik itu aset atau kewajiban pajak tangguhan. Berarti kita harus pakai PSAK 46. PSAK 46 itu kan AKM 2 ya, yang Accounting for Income Tax chapter 19 ya, chapter 19 ya. Khususnya ketika ada perbedaan metode selisih kurs antara akuntansi dan pajak. Saya ulangi ya, slide ini baru berlaku kalau ada perbedaan metode antara akuntansi dan pajak untuk mengakui selisih kurs. Ketika sekarang kita mau belajar, pajak itu mengakui selisih kurs kayak apa? Metode pertama yang dipilih pajak adalah metode yang sama dengan metodenya akuntansi. Jadi semua slide-slide yang belakang ini kan punya akuntansi nih, ya. Kalau pajak ikut akuntansi, ya, maka nggak ada selisih kurs. Sorry, nggak ada koreksi fiskal. Kalau di akuntansi menyatakan loss, pajak ikut loss. Kalau akuntansi menyatakan gain, pajak ikut gain. Itu metode yang sering dikenal dengan istilah metode tanggal laporan keuangan. Ya, financial statement method. Dalam kasus itu tidak ada koreksi fiskal. Ya, karena pajak ikut akuntansi. Ya. Tapi ada metode kedua yang namanya metode realisasi. Ya, saya balik dikit ke kasus yang beda tahun tadi ya. Mana contohnya? Sorry, saya balik ke yang sudah ada jurnalnya tadi, ini kan belum ada. Nah, ini kasusnya. Kita ada di 2019 dan 2020. 2019 ini ada dua transaksi kan, transaksi beli dan transaksi per 31 Desember. Betul ya? Yang mengakibatkan, ini kita cuma lihat accounts payable-nya ya. Yang mengakibatkan untuk accounts payable ada gain 200. Di tahun 2020 ketika dilunasi, ada loss 300. Berarti kalau akuntansi dan pajak serasi, metodenya sama, berarti dalam akuntansi akan ada gain 200, di SPT juga ada gain 200, berarti nggak ada koreksi fiskal. Di 2020, di akuntansi ada 300, di SPT juga 300, berarti nggak ada koreksi fiskal. Itu kalau pajak memilih mengikuti akuntansi. Tapi pajak punya metode kedua yang namanya metode realisasi. Berarti pajak itu nggak peduli selisih antara 31 Desember dengan 31 Mei. Dia nggak peduli itu. Yang dia lihat adalah selisih antara 12 Juni 2020 dengan 31 Mei 2019. Ya. Berarti di 2019 pajak tidak mengakui apa-apa. Karena dia tidak melihat kurs per 31 Desember. Yang dia lihat itu pokoknya selisih antara 12 Juni dengan 31 Mei. Ya. Nah, metode itu yang disebut sebagai metode kurs realisasi. Ya. Jadi ada dua metode ya, metode ikut akuntansi atau metode tanggal laporan keuangan, metode yang namanya metode realisasi yang kedua. Realisasi itu artinya apa? Di tahun terjadinya transaksi tidak ada gain or loss, tapi di tahun ketika terjadi pembayaran atau realisasi baru ada gain or loss.
Berarti dalam kasus pajak, kira-kira di 2020, itu akan memunculkan apa? Gain or loss? Harusnya loss ya. Karena waktu saya pinjam, sama-sama 1.000, saya lunasi juga 1.000, tapi kursnya waktu saya pinjam 14.000. Saya lunasinya 14.100. Berarti saya rugi 100 ya. 100 kali 1.000, berarti ruginya 100.000. Berarti di tahun 2019, ada koreksi fiskal negatif 200. Betul ya? Kalau pajak pakai metode realisasi, berarti ini kan nggak ada di 2019. Berarti pajak coret ini kan, nggak masuk di SPT kan? Kalau gain hilang kan koreksi fiskal negatif 200. Di 2020, ya, di 2020, tadi pajak ngakuin loss berapa? 100.000. Betul ya? Loss-nya pajak itu kan baru muncul di 2020, itu pun 100.000. Berarti apa yang terjadi di 2020? Koreksi fiskal positif 200.000. Artinya apa? Kalau tahun pertama saya negatif 200, tahun kedua positif 200 kan 0. Itu membuktikan apa? Itu membuktikan bahwa terjadi perbedaan waktu. Ini cuma masalah beda waktu. Tahun pertama koreksi 200 karena pajak nggak ngakuin. Tahun kedua pajak ngakuin loss tapi cuma 100, berarti positif 200. Negatif 200 plus 200 kan 0. Atau mau cari bukti lain bahwa ini beda waktu ya. Gain 200, loss 300. Netnya berapa sih akuntansi? Netnya masih loss ya. Loss berapa? 100.000. Pajak tadi kalau pakai metode realisasi, yang diakui apa? Loss. Loss berapa? 100. Kan sama ujung-ujungnya. Bukankah itu intinya PSAK 46? Ya, akuntansi pajak penghasilan yang ada di AKM 2. Itulah makanya saya katakan, kalau pajak pakai metode realisasi, maka kita mau nggak mau harus pakai PSAK 46. Ya. Tapi kalau pajak ikut akuntansi kita enak, nggak perlu koreksi fiskal, nggak perlu penerapan PSAK 46. Berdoa semoga soalnya pakai metode tanggal laporan keuangan. Wah, nggak semudah itu, ya, Agusto, ya, karena di pajak dalam prakteknya, walaupun dia punya dua pilihan ya, dia biasanya selalu pakai realisasi umumnya dia pakai realisasi, ya, kan lebih gampang ya. Kalau tanggal laporan keuangan tadi yang ikut akuntansi kan di 31 di waktu transaksi buat selisih jurnal. 31 Desember buat jurnal ada selisih kurs. Waktu lunasin ada jurnal diselisih kurskan lagi dengan 31 Desember, kan effortnya lebih. Kalau ini enggak, transaksi sama pelunasan aja, tengah ini hilang. Lebih efisien secara proses. Ujungnya memang sama. Jadi dalam praktek biasanya pajak lebih memilih pakai metode realisasi. Ya, metode realisasi. Nah, kita lihat ininya ya. Kita lihat aplikasinya di kasus ini. Ya, kita lihat aplikasinya di kasus ini. Pelan-pelan. Kita impor mesin secara kredit di April 19. Nilai US dollarnya 100.000 ya. Selain itu juga harus bayar biaya angkut $200 dan asuransi $150. Ketiganya ini kalau mau ditranslate itu kan harus pakai rate ya. Nah, rate yang berlaku tanggal itu adalah 14.000. Ya, 14.000. 1 Mei 2019, keesokan harinya dia bayar bea masuk dan juga tambahan 10% dan 20%. Dari mana ngitungnya ya? 10 dan 20. Oh, ini teorinya PPh 22 nih. Bea masuk tambahan kan dari CIF, ya kan, CIF. Waktu itu spot rate-nya 1:1400. Nah, ini dilunasi tahun depannya, 2 Januari 2020. Waktu pelunasan sih kursnya ini nih. Tapi per 31 Desember harus buat laporan keuangan, ya. Inventorinya masih ada, accounts payable-nya masih ada. Berarti kan harus saya sajikan juga. Nah, waktu itu kursnya ini nih, 1 banding mana? 14.200. Semua yang ada di atas ini kursnya akuntansi. Yang bawah ini kurs pajak. Sudah diberikan tanggal-tanggalnya. 30 April waktu beli ada. 31 Desember waktu membuat laporan keuangan ada. Waktu pelunasan 2 Januari ada juga kurs Menteri Keuangannya. Bagaimana menyatukan informasi-informasi ini?
Oke, saudara-saudara tolong diingat ya, kurs Menteri Keuangan itu tujuannya hanya, garis bawahi, kasih huruf besar, bold gitu ya, warna merah, hanya untuk menghitung pajak. Saya ulangi, kurs Menteri Keuangan yang kita punyai itu dipakai hanya untuk menghitung pajak. Jadi kalau mau hitung berapa sih harga perolehannya inventory berdasarkan pajak, nggak pakai kurs Menteri Keuangan, dia pakai kurs BI. Ya, jadi kalau kita mau hitung berapa sih bea masuk yang dilunasi, ya sudah kalikan 10% dengan CIF. Oke, masih dalam US dollar kan? Kalikan dengan kursnya pajak. Tapi kalau untuk hitung berapa kosnya, berapa harganya dalam rupiah, ambil aja yang 100.000. Ya dia pakai Bank Indonesia. Nggak boleh 100.000 ini dikalikan dengan 13.900. Kalau itu yang terjadi berarti akan ada perbedaan harga perolehannya akuntansi dan pajak. Itu nggak mungkin. Harga perolehan nggak mungkin beda, pasti sama antara akuntansi dan pajak. Ya, yang berbeda itu adalah waktu menghitung pajak, maka kurs yang dipakai bukan kurs BI tapi kurs Menteri Keuangan. Itu yang tolong diingat-ingat ya. Nah kita lihat belakangnya. Cost insurance freight, CIF-nya sekian, berarti bea masuknya kan 10% dari CIF. Nah mengalihkannya pakai apa? Pakai kurs Menteri Keuangan waktu kita bayar bea masuk. Kapan itu bea masuknya? Ya, waktu bayar bea masuk 1 Mei ya atau 30 April. Ya, kan ini kurs rata-rata berarti pakainya 13.900. Bea masuk tambahan sama pakai 13.900. Ya. Berarti nilai impornya berapa? Ya. Nilai impornya adalah apa? CIF plus bea masuk tambahan kan? Berarti 103.50 ya, 103.50 ditambah 10.35, ini kan dalam US dollar, berarti 110.35 ditambah 20.070, berarti dapatlah ini dalam US dollar. Ya. Ini nilai impor loh, bukan harga perolehan. Nah, harga perolehannya berapa? CIF ini kalikan dengan kurs Bank Indonesia. Jadi cost insurance freight kalikan dengan kurs Bank Indonesia, tambah dengan yang merah-merah ini, itulah cost of inventory. Ya. Tapi untuk menghitung berapa PPh 22 berapa PPN itu dasarnya adalah angka ini, tapi dikalikan dengan kurs Menteri Keuangan, ya. Berarti kurs Menteri Keuangan yang mana ya tergantung teori. PPh 22 itu dibayar kapan sih? Oh, waktu pelunasan bea masuk. Tanggal berapa pelunasan bea masuk? 1 Mei, berarti pakai kurs yang 30 April, selalu pakai 13.900 dalam kasus ini. Saya ulangi ya, ini nilai impor. Untuk ngitung berapa PPh, maka nilai impor ini kita rupiahkan kan, pakai kurs Menteri Keuangan yang 13.900. Ya. Tapi kalau saya tanya berapa cost of inventory, berarti 103.50 kali kurs Bank Indonesia. Ya. Per kapan? Ya waktu beli dong. Ya. Waktu beli dan waktu bayar bea masuk tadi kan. 14.000 CIF atas ini kali 14.000 plus yang merah-merah ini. Itulah cost of inventory. Akuntansi ya segitu, pajak ya segitu. Ya. Jadi nilai impornya pakai kurs Menteri Keuangan, ya. PPN impornya 10% kali 1813. 1813 ini dapat dari mana? Ya. Yang atas ini kan. Nah, ini PPN impor. Kosnya berapa sekali lagi dalam akuntansi dan pajak? Angka ini kalikan dengan kursnya BI waktu beli. Berapa itu di soal kita? Kalikan 14.000. Plus yang merah-merah ini. Ya. Ada diskusi dulu. Slide pertama. Oh Pak. Mau nanya, itu apa namanya? Berarti ke waktu nilai perolehan itu kan yang CIF itu kali kurs BI, tapi bea masuk sama bea masuk tambahan itu
tetap pakai kurs Menteri Keuangan berarti ya Pak? Enggak. Betul, betul. Jadi untuk menghitung cost of inventory, kita ngitung dulu BM dan BM tambahan. Pakainya apa untuk ngitung BM dan BM tambahan? Kurs Menteri Keuangan. Itu ya. Makanya ketemu yang merah kan? Nah, sekarang CIF-nya mau pakai apa untuk menghitung cost of inventory? Pakai kurs Bank Indonesia. Berapa tadi? 14.000. Jadi konkretnya adalah 1.350 kali 14.000 plus 139 plus 278. Itu apa? Itu apa? Cost of inventory. Ya, cost of inventory. Oke. Sementara kalau ditanya pajaknya berapa? Ya pajaknya kan atas nilai impor kan? CIF plus BM plus BM tambahan. Dapatlah ini kan? Nah, ini kalau menghitung pajak itu harus dikali dengan kurs Menteri Keuangan. Ingat loh ya, nilai impor itu dasar ngitung pajak. Ini bukan kosnya pajak. Ini cuma dasar ngitung pajak. Ya. Itu yang sering keliru. Kalau ini yang Anda anggap sebagai kosnya, cost of inventory-nya pajak, berarti nanti akan ada perbedaan dong antara inventory akuntansi dan pajak. Nah, itu salah. Itu nggak tepat. Silakan yang lain. Terima kasih ya Pak. Oke. Soal atau contohnya kan terbatas ya. Ini contohnya cuma inventory, ya. Tadi ada sedikit equipment dan kebanyakan kita beli. Ya. Padahal bisa aja kita ekspor loh. Jual. Jadi kalau kita jual yang muncul bukan accounts payable nanti. Ya, yang muncul malah accounts receivable to revenue. Jadi siap-siap kalau soalnya diputar atau berbeda. Ini kan tadi yang muncul selalu AP gitu kan. Yang penting pola pikirnya kayak tadi. Kalau AR naik berarti kan kita gain. Nah, berarti keuntungan selisih kurs taruh di mana? Oh, di sisi kredit. Ya. Jadi contoh pasti tidak akan sangat detail. Selain masalah waktu juga itu bagian dari proses untuk belajar kan. Ya. Jadi Anda harus siap dengan berbagai macam bentuk soal. Ya. Ada pertanyaan? Pak. Mau mastiin Ya. lagi. Yang mana? Ini, jadi kan kalau nyarinya nilai impor berarti kan semuanya dikalinya kurs Menteri Keuangan. Tapi kalau carinya yang nilai cost of inventory. Kalau cost inventory itu berarti chief-nya itu dikalikan sama kurs Bank Indonesia, BM sama BMP-nya pakai kurs KMK gitu, Pak. Betul, ya seperti itu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, ya. Itu ya. Slide pertama selesai. Silakan short break 5 menit maksimal lah ya. Jadi 5 menit lagi kita ketemu biar kita juga nggak lama-lama lah. Supaya nanti selesainya juga lebih cepat. Jadi ini 45 ya. 5.45 nanti kita jam 5.50, 5.51 lah ya kita mulai atau 5.55 lah, 10 menit paling lama ya. Silakan istirahat dulu.